Sebuah bencana alam mengubah manusia menjadi zombie dan tidak ada seorang pun yang bisa memilih untuk menolak nasib itu. Mereka yang berhasil bertahan hidup justru diburu, termasuk seorang wanita hamil yang dengan putus asa berusaha bersembunyi dari seorang pria menyeramkan yang terus menguntitnya. Hari itu, keberuntungan tampak berpihak padanya. Perhatian si monster beralih kepada sepasang kekasih yang kebetulan berada di lorong. Namun segera setelah itu lebih banyak manusia yang telah bermutasi muncul. Sang perempuan kehilangan nyawanya dan kekasihnya kemudian menjadi santapan makhluk menjijikkan itu. Seluruh tempat dipenuhi darah dan daging tercabik, setiap sudut merayap dengan para monster. Di tengah kekacauan itu, wanita hamil tersebut berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersembunyi. Namun ia sudah terlanjur tergigit, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda mutasi. Waktu tidak banyak tersisa. Ia harus melahirkan bayinya sebelum dirinya sepenuhnya berubah menjadi salah satu dari mereka. Dengan panik, ia menyumpal mulutnya dengan sepotong kain agar teriakan tidak terdengar, lalu menahan rasa sakit persalinan. Jeritan manusia lain bergema di luar sana. Semua penghuni apartemen dicabik hingga tak bersisa. Mutasi dalam tubuhnya semakin menjadi-jadi, tetapi ia tetap memaksa, memeras sisa tenaganya demi bisa melahirkan bayi itu sebelum terlambat. 7 tahun kemudian, apartemen itu masih dipenuhi makhluk mengerikan. Di salah satu sudut yang gelap, seorang gadis kecil menggigil ketakutan. Suara langkah berat seekor monster mendekat, membuatnya panik. Dengan tangan gemetar, ia menutup mulut, berharap tidak ketahuan. Namun usahanya sia-sia, makhluk itu menemukannya. Gadis itu mencoba kabur sekuat tenaga, tetapi tubuh mungilnya langsung tertangkap. Rahang lebar makhluk itu menganga, siap menggigit tubuhnya. Namun yang terjadi bukanlah akhir yang tragis. Monster itu ternyata tidak ingin menyakitinya. Ia hanya sedang bermain petak umpet yang aneh bersama putrinya sendiri. Makhluk itu adalah ibu yang dulu hamil 7 tahun lalu. Dan gadis kecil itu adalah anaknya, Cukbak. Meski telah berubah menjadi monster, sosok itu tetap merasa bersyukur telah diberi gelar sebagai seorang ibu. Hari-hari mereka dipenuhi permainan aneh, namun kasih sayang masih ada di balik wujud menyeramkan itu. Suatu ketika, Cukbak dengan keras kepala ingin keluar rumah, namun sang ibu menolak. Gadis itu pun menangis, meluapkan keinginannya untuk ikut serta menemukan sesuatu yang ia sebut Gumd Doll. Rasa iba melunak di hati sang ibu ketika melihat wajah putrinya. Meski berusaha meyakinkan Cukbak bahwa dunia luar terlalu berbahaya, ia berjanji akan membawa Gumd Doll pulang dan segera kembali. Dengan tekad itu, monster ibu turun ke jalanan yang masih dipenuhi makhluk buas. Seekor monster tiba-tiba menerkamnya, namun dengan cekatan, ia menghindar lalu menusuk tubuh lawan dengan tentakel tajam yang tumbuh dari tubuhnya. Makhluk itu terkapar lumpuh, dan aroma daging segar membuat air liurnya menetes. Ia pun melahap bangkai itu. Rasanya aneh, tetapi cukup untuk mengenyangkan. Usai makan, pandangannya menangkap 2 orang manusia yang berjuang melawan monster. Seorang pria memegang obor, sementara yang lain mengacungkan senjata api. Sang ibu hanya bisa menganggap mereka bodoh karena berkeliling larut malam. Api obor dan suara tembakan hanya membuat para monster semakin buas. Dengan cepat, ia meraih 2 batu. Lemparan pertama menghancurkan senter yang mereka bawa, membuat kegelapan menyelimuti. Lemparan kedua menghantam kepala pria bersenjata hingga roboh. Setelah melumpuhkan salah satunya, sang ibu menghampiri pembawa obor dengan tatapan ganas. Apa yang terjadi setelahnya hanya langit yang tahu. Tak lama kemudian, pria itu terlihat terengah-engah, kabur setelah diserang oleh penyintas lain yang merampas senjata dan persediaannya. Saat mencari tempat aman, ia justru berhadapan dengan sang ibu monster. Tentakel tajam meluncur hendak menembus tubuhnya, namun tiba-tiba berhenti. Takdir memperlihatkan bahwa pria itu adalah Gumd Doll, orang yang dimaksud putri kecil Cukbash. Sang ibu langsung meraih dan memeluknya, sementara Gumd Doll nyaris pingsan karena ketakutan. Ia terkejut bukan main, apalagi mengetahui bahwa makhluk itu tidak hanya berhasil menemukannya, tapi juga membawa kembali ransel yang sempat dirampas para perampok. Para perampok itu kini dikepung kawanan monster. Tak berdaya kecuali berteriak histeris sebelum menjadi santapan mengerikan. Pemandangan itu berganti ke 7 tahun sebelumnya. Seorang Gumd Doll yang lebih muda berjalan tanpa arah mencari sesuatu yang berguna. Tangannya menemukan sebuah senter, sebuah harta berharga di tengah kegelapan. Meski tahu itu berisiko, rasa penasaran membawanya semakin jauh ke dalam bangunan terbengkalai. Langkahnya terhenti ketika mendengar suara aneh dari salah satu ruangan. Dengan hati-hati, ia mendekat sambil menyalakan senter dan mengangkat pistol. Pemandangan di hadapannya membuat bulu kuduk merinding. Seekor monster tanpa anggota tubuh merayap di lantai. Ia tak tahu apa yang terjadi. Mungkin makhluk itu sempat diserang sesuatu. Namun yang pasti, ini pertanda buruk. Ia berbalik, siap pergi, hingga telinganya menangkap suara samar dari ruangan lain di koridor. Suara yang nyaris mustahil muncul di tempat ini. Rasa ingin tahu menahannya. Ia melangkah lagi, menelusuri sumber
suara. Dan saat pintu terbuka, matanya membelalak. Sebuah benang tipis membentang tepat di depan lehernya, jebakan mematikan. Tapi hal itu bukan satu-satunya yang mengejutkan. Di hadapannya, seekor monster haus darah sedang memberi makan bayi mungil. Pemandangan itu lebih mengejutkan dari mimpi buruk manapun. Begitulah awal pertemuannya dengan sang ibu monster. Dan kini, di masa sekarang, ia melihat wanita itu dengan mudah menumbangkan monster-monster lain. Rasa kagum muncul dalam dirinya, bahkan diam-diam ia merasa lega memiliki sosok sekuat itu sebagai pasangan. Namun, kebersamaan mereka mendadak terhenti. Lorong yang mereka lalui berakhir buntu, sementara kawanan monster semakin dekat. Satu-satunya jalan keluar adalah melompat. Gumdol mengeluarkan pistolnya, percaya diri bisa mengatasinya. Tapi, tepat sebelum mereka bertarung, sebuah tangan tiba-tiba menariknya dari belakang. Sang ibu monster meraih tangannya dengan erat, menempel pada batang besi yang menonjol dari lantai. Ia menolak melepaskan suaminya, berjuang keras agar tak terpisah. Di sisi lain, Gumdol merasakan kakinya hampir tercabik oleh tarikan monster yang berusaha menjatuhkannya. Makhluk yang mencoba merebut tubuhnya itu jelas bukan sembarangan, nafsunya begitu besar untuk merasakan daging segar. Sementara itu, di rumah Cukbak hanya berbaring sambil sibuk mencoret-coret gambar dirinya, ibunya, dan Gumdol. Ia tak sabar menunggu kepulangan ayahnya, berharap bisa segera bermain bersama. Kembali pada Gumdol, tubuhnya tergantung di antara hidup dan mati. Monster dari atas berusaha menyeret mereka, sementara di bawah kawanan lain menunggu jatuhnya pasangan itu agar bisa berpesta daging. Bahkan ibu monster yang begitu kuat tampak kesulitan mempertahankan genggamannya. Tangannya bergetar dan ia tahu jika tak segera bertindak, mereka berdua akan mati di sana. Akhirnya keputusan dibuat. Ia melepaskan pegangan pada batang besi. Saat monster menarik mereka ke bawah, ia dengan cepat menggunakan tentakel untuk meraih makhluk lain di bangunan, lalu membantingnya tepat ke kepala monster besar. Serangan itu membuat sang raksasa kalang kabut, membuka celah sempurna. Ibu monster menusukkan jarum tajamnya ke lidah monster yang menggenggam kaki Gumdol. Saat cengkeraman itu terlepas, ia menghela napas lega. Kini yang perlu mereka lakukan hanyalah mendarat dengan selamat, menghabisi sisanya di bawah, dan melindungi Gumdol. Namun Gumdol punya rencana lain. Ia memeluk istrinya erat-erat dan justru mendarat tepat di wajah monster itu. Beruntung, tas besar yang ia bawa meredam benturan sehingga jatuhnya tidak terlalu fatal. Tanpa membuang waktu, Gumdol melompat dari mulut monster, berguling di tanah untuk menyerap benturan, lalu segera bangkit. Ia meraih istrinya dan berlari secepat mungkin. Monster besar itu mengamuk, marah karena mangsanya lolos dari genggaman. Ibu monster memarahi Gumdol karena tindakannya yang sembrono. Luka yang ia derita akibat terjun sembarangan bisa berakibat fatal, terlebih karena ia adalah ayah Cukbak. Namun Gumdol justru lebih mengkhawatirkan istrinya mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ibu monster hanya bisa menggeleng. Di tengah situasi penuh bahaya, pria ini malah nekat mencederai dirinya demi melindunginya. Dan anehnya, ia masih lebih cemas pada keselamatan istrinya ketimbang luka sendiri. Belum sempat amarahnya reda, taring tajam tiba-tiba menembus perutnya. Monster lapar itu masih hidup dan kini membalas dendam. Meski perutnya berlubang, ibu monster dengan keras kepala menyebutnya hanya luka kecil. Tetapi bahaya belum usai karena makhluk lain mencengkeram lehernya. Gumdol panik mengobrak-abrik isi tas besarnya, yakin ia membawa sesuatu yang bisa membalikkan keadaan. Sementara ia mencari, ibu monster menggunakan tentakel untuk menusuk dan menahan serangan, menebas musuh satu demi satu. Hingga akhirnya Gumdol menemukan apa yang ia cari. Sebuah granat. Ia segera melemparkannya ke arah kawanan. Ledakan dahsyat memusnahkan banyak monster sekaligus. Namun permainan masih jauh dari selesai. Ia mengeluarkan granat lain, melemparkannya tanpa henti. Api ledakan membakar tubuh-tubuh menjijikkan hingga tak bersisa. Meski kawanan kecil berhasil dilenyapkan, monster besar itu tetap berdiri menolak menyerah. Saat mereka berdua merenungkan langkah berikutnya, ibu monster mengambil keputusan berani. Ia meraih granat dari tangan suaminya dan melompat tinggi. Monster besar meluncurkan taring dan tentakel ke arah mereka, sementara Gumdol terjatuh ke tanah menatap dengan mata terbelalak. Sang ibu menarik pin granat, lalu dengan tendangan kuat melesatkannya tepat ke wajah monster. Makhluk itu membuka mulut lebar-lebar, mengira akan melahap daging segar. Namun yang masuk adalah ledakan. Dalam sekejap, kepalanya hancur berkeping. Dengan penuh kemenangan, ibu monster mengacungkan jari tengah pada bangkai yang roboh, sementara Gumdol hanya bisa terpaku sekaligus bangga pada istrinya yang begitu tangguh. Setelah keadaan aman, mereka masuk ke salah satu apartemen terdekat. Di dalam, ibu monster melepaskan pakaiannya, memperlihatkan luka perutnya yang sudah pulih.
Gumdol menghela napas lega. Sang istri mengingatkannya untuk lebih berhati-hati karena ia adalah pelindung keluarga. Setelah semua terkendali, mereka memutuskan kembali ke rumah tempat Cukbak pasti menunggu. Saat tiba, Gumdol memanggil putrinya dan Cukbak segera berlari menghampiri. Mereka bertiga larut dalam pelukan penuh cinta dan kelegaan. Cukbak lalu menunjukkan gambar-gambar yang telah ia buat, membuat Gumdol tersenyum bangga. Sebagai hadiah, ia mengeluarkan sebatang cokelat. Mata gadis kecil itu berbinar, tubuhnya melompat girang mendapatkan camilan manis yang langka. Ibu monster menatap keluarga kecilnya dengan mata penuh kehangatan. Betapapun berat dunia ini, senyum putrinya selalu menjadi alasan untuk tetap bertahan. Dalam hatinya, ia bersumpah melindungi keluarganya dengan segala cara. Namun di luar apartemen, seseorang berdiri menatap dengan wajah yang dipenuhi rasa iri. Sementara di dalam, keluarga kecil itu menikmati makan malam bersama. Kedua orang tua merasa bahagia melihat putri mereka makan dengan lahap. Cukbak bahkan berniat membagi makanan. Dengan tangan mungilnya, ia menyuapkan sesuap nasi pada ayahnya, lalu mencoba melakukan hal yang sama pada ibunya. Ibu monster ragu-ragu. Putrinya bersikeras sementara Gumdol dengan lembut mengingatkan bahwa sang ibu sudah kenyang. Namun Cukbak tidak yakin. Ia hampir tak pernah melihat ibunya makan. Gumdol mencoba beralasan bahwa ia sudah sering menyaksikannya, tapi justru membuat putrinya semakin penasaran. Cukbak ingin tahu bagaimana ibunya makan, sebab ia tidak pernah sekalipun melihatnya melakukannya. Ibu monster dengan lembut menggenggam tangan mungil putrinya, berusaha menenangkan dengan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan makanan, jadi biarlah si kecil saja yang menikmatinya. Namun wajah muram Cukbak tak bisa disembunyikan dan dengan sedih ia mulai melanjutkan makanannya. Beberapa waktu kemudian, Cukbak menggenggam sebuah kue kering sambil tersenyum riang. Ia berseru bahwa kue itu sungguh enak lalu memaksa ibunya mencicipi. Ia ingin berbagi camilan favoritnya, terus mendorong ibunya agar mau memakan sedikit saja. Sang ibu semakin gelisah, tak tahu bagaimana menolak tanpa melukai perasaan anaknya. Akhirnya ia menyerah pada permohonan gigih putrinya. Dengan tangan gemetar, ia meraih kue itu, namun tepat saat itu, Cukbak menariknya kembali karena ia juga ingin memakannya. Gadis kecil itu mencoba membagi kue menjadi dua bagian, tetapi hasilnya tidak seimbang. Dihadapkan pada dilema, ia harus memilih apakah akan menyimpan bagian besar untuk dirinya atau memberikannya pada ibunya. Pada akhirnya, ia menahan keinginannya dan menyerahkan potongan kecil kepada sang ibu. Tetapi sekali lagi, ibu monster ragu untuk menerimanya. Dari sorot mata putrinya, jelas terlihat bahwa ia sendiri ingin melahap seluruh kue itu. Tidak tega memaksa, Cukbak akhirnya memutuskan untuk memakannya sendiri. Namun rasa bersalah segera muncul. Ia ingat tujuan awalnya adalah membuat ibunya mencicipi. Gumdol ikut menyelutuk, minta gigitan kecil, tapi Cukbak yang terlalu bersemangat justru menghabiskan kue itu sampai tandas. Ia pun mencoba lagi dengan kue lain. Sejak saat itu, Cukbak kerap mengganggu ibunya, memaksa mencoba makanan acak yang ia temukan. Lama-kelamaan, ibu monster semakin jengkel. Ia menegur putrinya dengan bahasa isyarat, bertanya apakah gadis kecil itu senang sekali mengolok-olok ibunya. Nada keras itu membuat Cukbak hampir menangis. Ia tidak pernah bermaksud membuat ibunya marah. Dengan lirih ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya khawatir. Ia tak pernah melihat ibunya makan dan ia takut kalau ibunya kelaparan. Perasaan anaknya yang tulus itu membuat ibu monster luluh. Ia meletakkan jarinya di telapak tangan putrinya dan memutuskan sudah saatnya mengungkap kebenaran. Selama ini ia menyembunyikan rahasia, tapi melihat putrinya sedih, ia sadar tak bisa menutupinya lebih lama. Dengan tarikan napas dalam, ia bersiap memberitahu bahwa satu-satunya yang ia inginkan hanyalah daging. Namun begitu kulit mungil Cukbak disentuh, naluri buas dalam dirinya bangkit. Setetes darah mengalir dari hidung anaknya dan hasrat untuk melahapnya menyeruak. Suara pintu yang dibanting memutus momen itu. Gumdol mendengar bunyinya dan segera berlari. Rumah dalam keadaan kosong, Cukbak mengatakan bahwa ibunya keluar. Di luar, ibu monster terlihat merobek tubuh seekor makhluk lain dengan ganas. Nalurinya tak bisa dikendalikan begitu mencium darah putrinya, sehingga ia kabur dan melampiaskan hasrat itu pada monster lain. Malam itu mereka bertiga akhirnya tidur bersama di satu ranjang. Cukbak terlelap di antara ayah dan ibunya. Ibu monster menatap wajah anaknya, sadar betapa manisnya darah seorang anak. Ia berjanji akan lebih berhati-hati di hadapan putrinya dan bersumpah melindungi keluarganya selamanya. Keesokan paginya, Gumdol tersenyum lebar sebelum berangkat. Ia meminta keluarganya tetap aman sampai ia kembali dan mengingatkan agar Cukbak tidak membangunkan ibunya. Gadis kecil itu mengangguk, hanya meminta ayahnya membawa sebatang cokelat. Begitu ia pergi, senyum nakal muncul di wajah Cukbak. Saat ibunya masih tertidur, ia memutuskan untuk keluar.
Langkah kecilnya membawanya menembus dunia luar. Ia melewati bangkai monster tanpa peduli, lalu berjalan santai hingga melihat beberapa manusia di jalan. Ia juga mendekati dinding berlumuran darah dan menggambar sesuatu di sana sebelum melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian ia mengais tumpukan mayat dan reruntuhan, menemukan beberapa permen. Wajahnya berseri penuh kebanggaan. Ia membayangkan betapa orang tuanya akan memuji temuannya meski ia ragu untuk mengaku bahwa ia mendapatkannya di luar. Tujuan berikutnya adalah menemukan seseorang bernama H, namun dua orang asing lebih dulu memperhatikannya. Mereka terkejut melihat seorang anak kecil berjalan di jalanan ini. Pria yang membawa belati langsung berpikir soal tebusan, yakin bisa memeras keluarganya. Pasangannya, seorang perempuan, menentang. Jika anak itu yatim piatu, tidak ada gunanya. Tetapi pria itu menepis keraguan, menyebut anak-anak sangat berharga di pasar. Sang perempuan kemudian berpikir ulang, membayangkan harga tinggi jika menjual gadis kecil itu ke suku kanibal. Di persimpangan jalan, Cukbak berbelok ke kanan. Sang perempuan dengan rambut dikuncir mempercepat langkah, bertekad menangkapnya. Tapi tanpa mereka tahu, justru merekalah yang akan menjadi mangsa. Seseorang dengan senjata di tangan muncul dan tanpa ragu menebas pria berbelati hingga roboh. Wanita itu tertegun lalu berbalik. Di hadapannya berdiri seorang berambut putih, menatap dengan mata hampa. Ia menyadari orang ini seorang perempuan. Temannya yang hampir mati tergeletak di tanah. Namun rasa takut tidak muncul, justru ia menantang, bertanya siapa sebenarnya sosok ini. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah wanita berambut putih itu adalah pelindung gadis kecil. Tatapan kosong wanita berambut putih membuat suasana mencekam. Perempuan berambut kuncir memilih bermain kotor, berpura-pura ada seseorang di belakang sang lawan. Begitu wanita berambut putih menoleh, ia langsung menyerang dengan tongkat besi di tangan. Namun saat berbalik, wanita berambut putih itu tidak menemukan siapa-siapa. Perempuan berambut kuncir merasa telah berhasil memperdaya lawannya, yakin bahwa ia sudah menipu wanita berambut putih itu dengan trik bodoh. Namun dalam sekejap, lehernya terbelah oleh ayunan kapak tunggal, tubuhnya roboh, dan untuk pertama kalinya, ketegangan berakhir dengan kepastian, ia mati. Sementara itu, Cukbak bersembunyi di balik dinding, tubuhnya gemetar mendengar langkah kaki semakin mendekat. Tak lama kemudian, ia ditemukan oleh wanita berambut putih. Begitu tatapan mereka bertemu, terungkaplah bahwa sosok ini adalah H, orang yang selama ini dicari oleh si kecil. Tiba-tiba seekor monster merayap dan melompat ke arah He. Dengan satu tebasan kapak, makhluk itu hancur. Saat tubuhnya yang terluka terkena cahaya matahari, ia lenyap menjadi abu. Haye menoleh pada Cukbak, menegaskan kembali peraturan yang selalu ia tanamkan. Sebelum masuk ke tempat gelap, selalu periksa dulu. Dan yang paling penting, ia menanyakan mengapa anak itu berada di luar rumah dan di mana ibunya. Wajah Cukbak pucat ketakutan. Ia tidak mampu menjawab hingga kepalanya mendapat ketukan kecil. Aturan-aturan itu seharusnya sudah tertanam di benaknya. Selalu memeriksa sebelum memasuki tempat gelap. Selalu membawa senter atau senjata. Jangan pernah menuju ke tempat yang terdengar suara asing. Jangan mengikuti siapapun selain ayah, ibu, atau Hira sendiri. Dan aturan terpenting, jangan pernah pergi keluar sendirian. Meski aturan itu sudah diajarkan bertahun-tahun, gadis kecil itu tetap melanggarnya. Hira kesal, menegur keras agar ia tidak mengulanginya lagi. Namun Cukbak buru-buru membela diri, mengatakan bahwa ia sudah cukup besar untuk pergi keluar sendiri. Tatapan tajam Hira langsung membungkamnya, membuatnya kembali diam dan tunduk. Karena tekad Cukbak begitu keras, Hira memutuskan untuk membawanya ke tempat di mana orang dewasa biasa pergi. Semangat muncul di mata anak kecil itu seolah akan memulai petualangan baru, tetapi begitu kegelapan pekat menyelimuti, antusiasmenya hilang. Ia memanggil-manggil Hira, tapi tak ada jawaban. Rasa takut memuncak, tubuhnya gemetar hingga hampir menangis. Barulah suara Hira terdengar, semakin memperparah ketakutannya. Ia menegaskan bahwa monster senang bersembunyi di kegelapan. Orang dewasa datang ke tempat ini karena harus menemukan sesuatu yang berharga, meski setiap hari tempat ini dipenuhi perkelahian berdarah. Langkah Cukbak terhenti saat ia tersandung sesuatu dan terjatuh. Tangannya menyentuh cairan lengket, saat dilihatnya darah menempel di kulitnya. Wajahnya langsung memucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia memohon untuk keluar, menangis ketakutan. Hira akhirnya muncul kembali menjelaskan bahwa beginilah kenyataan orang dewasa. Mereka datang ke tempat ini meski penuh bahaya karena hidup memaksa mereka. Bahkan orang dewasa pun enggan, tapi rasa lapar membuat mereka tak punya pilihan. Ia ingin Cukbak mengingat pelajaran ini. Setelah itu mereka berjalan keluar melewati tumpukan mayat monster yang berserakan. Saat akhirnya kembali ke apartemen, Hira pamit. Ia berjanji akan bertemu lagi jika Cukbak keluar bersama ayah dan ibunya. Namun ia menekankan agar gadis itu tidak menceritakan apapun pada orang tuanya. Cukbak justru membuat permintaan aneh. Ia meminta Hira duduk.
Saat wanita itu menuruti, Cukbak memberinya ketukan kecil di kepala, balasan karena telah membuatnya menangis. Kemudian ia mengulurkan sepotong permen yang ditemukan saat petualangannya. Hira hanya bisa tersenyum tipis, terkejut oleh ketulusan sederhana itu. Dalam hati, ia mulai percaya bahwa Cukbak akan tumbuh menjadi pribadi yang menakjubkan. Ketika Cukbak hendak membuka pintu rumahnya, ia menyadari warna jarinya berubah. Adegan pun berganti, membawa kita ke masa lalu. Musim dingin. Ayah dan ibu Cukbak sedang mengais reruntuhan, mencari sesuatu yang berharga. Ayah menemukan sebuah syal, lalu melilitkannya di leher istrinya. Ibu monster terdiam, wajahnya memerah tersentuh oleh kehangatan sederhana itu. Mereka saling berpelukan, nyaris lupa pada putri kecil mereka. Namun saat sang ayah memanggil, ia tersadar. Cukbak tidak ada di sekitar. Si kecil ternyata sedang menjalani petualangannya sendiri. Dan disitulah ia bertemu Hira untuk pertama kalinya. Hira kala itu duduk lemah, tampak terluka parah. Ia hampir tak mampu menoleh. Saat akhirnya bisa, kata pertama yang keluar adalah perintah agar Cukbak menjauh. Namun gadis itu ragu. Haruskah ia meninggalkan seseorang yang jelas-jelas kesakitan? Tatapan tajam Hira yang dingin gagal menakutinya. Alih-alih Cukbak dengan polos bertanya, apa arti kata menjauh? Hira pun lebih tegas menyuruhnya kembali ke orang tua dan berhenti membuat repot. Tetapi bukannya patuh, Cukbak malah menggenggam tangan dingin Hira dan meniupkan udara hangat untuk mengusir rasa beku. Hira sempat menarik tangan dengan kasar, tapi terhenti saat melihat kesungguhan gadis kecil itu. Begitulah awal pertemuan mereka di masa lalu. Tiba-tiba Cukbak terbangun dari mimpi itu. Sesaat kemudian ia kembali tertidur, di luar orang tuanya tampak bersembunyi dari monster. Awan gelap membuat makhluk-makhluk itu tetap berkeliaran bahkan di siang hari. Ibu monster berbisik bahwa tak ada apapun yang tersisa di sini, dan yang lebih buruk lagi, apotek terakhir di wilayah ini sudah habis. Gumdol memilih beristirahat, tetapi istrinya menolak. Ia tak bisa tenang sebelum menemukan obat untuk mengobati jari putrinya. Ibu monster merasa ngeri membayangkan sesuatu yang buruk menimpa jari putrinya. Gumdol berusaha menenangkannya, berkata agar ia tidak terlalu menyalahkan diri sendiri. Namun sang ibu tidak berhenti menuding dirinya, yakin bahwa semua ini adalah kesalahannya. Rasa cemas semakin berat hingga akhirnya Gumdol kehilangan kesabaran. Ia menarik napas panjang lalu mengingatkan bahwa pencarian obat yang mereka lakukan tidak menghasilkan apapun. Berhari-hari mereka sudah menelusuri toko demi toko, tapi nihil. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa sejak awal mereka sudah salah. Satu-satunya jalan adalah menuju Hope Village karena kabarnya di sana ada seorang dokter. Dokter itu adalah harapan terakhir mereka. Namun untuk masuk mereka harus membayar biaya tertentu. Biaya itu bukan sekadar uang, melainkan barang berharga atau berguna. Gumdol bingung dari mana harus mendapatkannya. Saat itu ibu monster menepuk telapak tangannya menggunakan bahasa isyarat. Gerakan itu membuatnya merinding. Ia seolah ingin masuk ke Dungeon Village untuk mencari sesuatu yang bernilai. Gumdol menolak, mengingatkan bahwa tempat itu sarang monster, bahkan terlalu berbahaya untuk istrinya sekalipun. Namun sang ibu yakin bahwa makhluk-makhluk di sana bukan masalah baginya. Ia sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti itu. Yang penting hanyalah menghindari bos dungeon, karena itulah ancaman nyata. Gumdol akhirnya menyerah, memutuskan untuk tinggal di rumah bersama Cukbak, sementara istrinya pergi. Ia bahkan hendak memberikan senter untuk berjaga-jaga. Namun saat membuka tas, matanya membelalak. Di dalamnya, si kecil tidur pulas. Keduanya mengucek mata, tak percaya pada apa yang mereka lihat. Tapi setelah memastikan, memang benar putri mereka ada di dalam tas. Begitu Cukbak membuka mata, tatapan tajam ibunya langsung menusuk. Ia hanya bisa bengong, lalu mencoba bertingkah seperti pesulap yang keluar dari kantong ajaib. Tentu saja triknya gagal. Sebuah ketukan keras mendarat di kepalanya, lalu rentetan omelan deras dari ayahnya menyusul. Kali ini benar-benar kali pertama Gumdol terlihat begitu marah pada anaknya, namun kemarahan itu lebih karena ia menerjemahkan isi hati istrinya yang penuh kekesalan. Sang ibu kemudian menegaskan agar mereka segera pulang, tidak ada waktu lagi untuk bertengkar. Ketika ia melangkah pergi, Cukbak tak berhenti mengejar, menanyakan kemana ibunya pergi. Ia yakin ibunya menuju tempat berbahaya karenanya. Gadis itu memohon agar ibunya kembali saja, tapi tidak digubris. Sang ibu tetap berjalan meninggalkan putrinya di tangan Gumdol. Begitu sosoknya menghilang, Cukbak merasa hancur. Ia menyesali dirinya, yakin ibunya pergi karena kesalahannya. Gumdol berusaha menenangkan, berkata ibunya akan segera kembali. Namun tiba-tiba
tiba-tiba perutnya mulas. Ia pergi untuk buang air, meninggalkan putrinya dengan pesan agar tetap di tempat. Pikiran Cukbak mulai dipenuhi bayangan buruk. Ia teringat pengalaman mengerikan di tempat gelap bersama Hira dan kini membayangkan ibunya masuk ke sana membuatnya semakin trauma. Sementara itu, ibu monster melangkah dengan wajah murung. Bayangan wajah sedih putrinya terus menghantui, membuatnya menyesal karena tidak memberi penjelasan lebih dulu. Ia menyalahkan dirinya karena tidak memeriksa tas sebelum pergi. Saat masih melamun, kawanan monster di sekitarnya mendekati sebuah kotak kardus. Mereka bisa mencium aroma makanan. Dari dalam terdengar suara samar. Monster-monster itu berebut, namun ketika kotak dibuka, isinya kosong. Tentu saja karena si kecil bersembunyi di dalamnya. Ibu monster segera meraih putrinya sebelum para makhluk itu sempat melahapnya. Begitu anaknya dalam pelukan, seluruh monster menyerbu sekaligus. Sang ibu berlari kencang, melompati tubuh-tubuh menjijikkan yang mencoba menghadang. Tentakel-tentakel dilempar ke arahnya, tapi ia menebasnya tanpa kesulitan. Tubuh-tubuh itu jatuh bagaikan sayuran yang dipotong, namun perlawanan tanpa henti membuat tubuhnya lelah. Nafasnya berat, tenaga terkuras. Cukbak menunjuk ke langit. Saat ibunya menengadah, ia melihat awan mulai terbelah. Cahaya matahari masuk membuat monster-monster itu merintih kesakitan. Mereka panik, berlari mencari naungan. Satu-satunya jalan aman justru masuk lebih dalam ke dungeon. Bangunan sekitar pasti akan dipenuhi monster yang mencari tempat berlindung. Tiba-tiba serangan brutal menghantam punggungnya. Seekor monster besar menerkam dari belakang, membuat Cukbak terpaku ketakutan. Sang ibu menahan rasa sakit, mencoba membalas dengan tentakelnya. Namun monster itu terlalu cepat. Hantaman demi hantaman menghujani tubuhnya yang terdesak. Tepat saat ia hampir kewalahan, sebuah kapak melayang dari kejauhan menghantam kepala monster besar itu hingga rubuh. Sang ibu tak tahu dari mana kapak itu datang, tapi ia tidak sempat memikirkannya. Ia segera kembali berlari membawa anaknya. Di sisi lain, Gumdol sampai di pintu masuk bangunan. Nafasnya tersengal karena berlari sekuat tenaga. Namun bangunan itu sudah dipenuhi monster, ia tak sanggup masuk lebih jauh. Rasa bersalah menelannya bulat-bulat, yakin semua ini salahnya karena meninggalkan putrinya demi sekadar buang air. Dan saat itu, sosok yang melempar kapak akhirnya terlihat. Hira berjalan mendekat. Gumdol membelalak nyaris tak percaya. Gumdol tidak tahu siapa orang asing di depannya, namun sebelum sempat bertanya, sebuah hantaman keras mendarat di wajahnya. Tubuhnya terhempas, terjatuh tak berdaya. Pada saat yang sama, ibu monster tengah memarahi Cukbak karena nekat mengikutinya. Amarahnya membuncah melihat si kecil tidak tinggal bersama ayahnya seperti yang diperintahkan. Namun Cukbak dengan lirih meletakkan jarinya di telapak tangan sang ibu, mengisyaratkan bahwa ia takut, ia tidak ingin ibunya terluka. Dengan polos, ia mengaku tahu betapa keras perjuangan ayah dan ibunya untuk bertahan hidup demi dirinya. Mereka tidak pernah memperlihatkan penderitaan, namun ia bisa merasakannya. Ia tidak ingin ibunya terus menanggung rasa sakit itu sendirian. Ia ingin tetap berada di sisinya, agar bisa menghibur dan melindunginya ketika ia terluka. Hati sang ibu luluh. Ia menarik napas panjang dan akhirnya meraih putrinya dalam pelukan hangat. Namun bahaya belum usai. Monster-monster sudah mengerubungi area itu. Untuk melindungi anaknya, ia menyembunyikan Cukbak di balik bajunya, lalu melangkah melewati gerombolan makhluk tanpa pikiran itu. Ia berbisik agar Cukbak bertahan diam, tak boleh bergerak atau bereaksi sedikit pun. Jika ia menunjukkan gerakan mencurigakan, monster bisa menyerang dan nyawa anaknya akan terancam. Salah satu monster mendekat terlalu dekat, membuat ibu monster merasa tidak nyaman. Ia berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Dalam benaknya seakan terdengar bisikan yang mengatakan bahwa semua usahanya sia-sia. Saat ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Ia mengabaikannya dan terus berjalan karena pintu keluar sudah dekat. Tiba-tiba tangan raksasa muncul dan meraih apa saja yang bisa disentuhnya. Ibu monster melompat tapi tetap terjaring. Untungnya Cukbak terlepas lebih dulu dan jatuh ke lantai. Gadis kecil itu menangis keras melihat ibunya tertangkap, namun sang ibu berteriak menyuruhnya lari. Mengejutkan, kali ini Cukbak menurut, berlari menjauh dengan air mata membasahi wajahnya. Ibu monster mengguratkan cakar pada tangan raksasa itu, memaksa makhluk mengerang kesakitan hingga melepaskannya. Begitu mendarat, ia langsung berlari mencari putrinya. Di bagian lain gedung, Cukbak sendiri tengah dikejar kawanan monster. Air mata membasahi wajahnya, langkahnya tersandung hingga ia jatuh. Monster hampir menerkam, namun tiba-tiba makhluk lain datang dan membunuh si penyerang lebih dulu. Hal itu justru semakin membuatnya ngeri. Monster-monster lain hanya berdiri terpaku, sementara pemangsa yang lebih dominan melangkah ke arahnya. Ketakutan yang memuncak membuat tubuh kecil itu
gemetar. Ia bahkan mengompol karena panik terus berteriak memanggil ibunya. Monster itu meraih tubuhnya, mengangkatnya ke arah mulutnya. Namun tiba-tiba hidungnya mencium aroma aneh. Rasa panik melanda tidak hanya dirinya, tapi juga seluruh kawanan. Mereka mendadak keringat dingin, lalu berlari ketakutan. Cukbah kebingungan, ia mencium bau busuk yang sama. Namun sebelum memahami apa yang terjadi, sebuah pukulan telak dari belakang membuat tubuhnya terpental. Permen yang disimpannya berhamburan. Dari balik bayangan muncul seorang anak mutan dengan tubuh beringas. Dengan tangan kosong, ia memukulnya begitu keras hingga permen jatuh. Anak mutan itu langsung meraih dan menelannya tanpa peduli. Cukbak berusaha merebut kembali, mengatakan bahwa itu hadiah untuk ayah dan ibunya. Namun si bocah mutan tidak peduli, memasukkan permen ke mulutnya. Hatinya hancur. Permen itu ia temukan dengan susah payah, amarah meluap. Ia menghantam wajah bocah mutan itu dengan tinjunya keras hingga permen muncrat keluar. Keduanya kemudian saling mencubit wajah, berubah menjadi perkelahian kekanak-kanakan. Seperti dua bocah yang bertengkar, meski salah satunya jelas-jelas monster. Pada akhirnya, bocah mutan menyerah. Ia kabur sambil menangis sementara Cukbak tersenyum puas memegang kembali permen miliknya. Monster-monster lain yang menyaksikan adegan itu terperangah. Mereka gemetar, tak percaya gadis kecil itu bisa membuat bocah mutan lari ketakutan. Saat ia bersin kecil, kawanan itu langsung bubar, berlarian panik. Cukbak tidak mengerti. Namun kemudian ia teringat bau busuk yang sempat tercium. Ia menyadari mungkin bau menjijikkan dari bocah mutan itu yang membuat para monster kabur. Kesadaran itu menyalakan semangat barunya. Kini ia merasa seakan tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Dengan rasa percaya diri yang baru, Cukbak mulai berlari mencari ibunya. Namun langkahnya terhenti saat seseorang menangkapnya dari belakang. Ia mendengar dua monster bercakap. Dari baunya, mereka mengira Cukbak adalah anak sang Dungeon Master. Lebih mengejutkan lagi, mereka menyadari ia manusia. Itu berarti ia pasti pernah bersentuhan dengan anak Dungeon Master sendiri. Tubuh munggilnya yang lembut membuat mereka berencana membawanya. Monster betina bernama Dayon mencubit pipinya, sementara Cukbak gemetar, memohon agar mereka membantunya menemukan ibunya. Dayon memasang wajah seolah peduli, tapi senyum miringnya menyingkap niat busuk. Ia berkata akan menjadi ibunya. Rekannya yang berkerudung menyarankan agar gadis kecil itu diserahkan pada ayah mereka sebagai camilan. Namun Dayon menolak. Ia menegaskan bahwa dialah yang menemukannya, jadi ia berhak mencicipi setidaknya satu lengan mungil itu. Cukbak pucat ketakutan. Monster berkerudung mulai meneteskan liur membayangkan daging segar. Putri kecil itu hanya ingin kembali ke pelukan ibunya. Di tengah rasa takut, ia mendadak berbalik dan berteriak memanggil ibunya. Saat para monster menoleh ke arah teriakan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur secepat mungkin. Para monster hanya terkekeh melihat kaki mungil yang berlari terbata. Namun mereka tetap mengejarnya dengan niat busuk. Dalam pelarian, Cukbak berbaur ke tengah kawanan monster yang sedang panik. Monster berkerudung menebas apapun yang menghalangi, tetapi keributan itu memberi waktu lebih bagi gadis kecil untuk berlari menjauh. Dayon pun melancarkan tentakelnya menebas makhluk-makhluk lain dengan ganas. Sementara itu, Cukbak bersembunyi di balik pilar, berusaha menenangkan diri. Sayangnya, salah satu dari mereka berhasil menyusul. Mereka berkata akan menjadi keluarganya, mengajaknya ikut. Cukbak begitu ketakutan hingga hampir pingsan. Namun rasa takut itu memicu sesuatu. Jarinya mulai berubah bentuk, bermutasi dengan sendirinya. Saat tangannya terayun, ujung jarinya menebas tangan monster berkerudung. Rasa sakitnya begitu parah hingga meluas ke seluruh lengan. Ia mengerang, merasa seperti dibakar hidup-hidup, sampai akhirnya menjerit histeris. Cukbak hanya bisa memandang tangannya sendiri, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di tempat lain, Dayon tengah melahap monster lain, tidak tahu bahwa rekannya menderita. Ia hanya kesal membayangkan rekannya memakan Cukbak sendirian. Bayangan kulit lembut yang bisa digigit membuatnya semakin terobsesi. Liurnya menetes membayangkan betapa nikmatnya memakan anak manusia. Namun obsesi itu seketika berakhir. Ibu monster muncul dengan wajah murka. Melihat Dayon berfantasi menjijikkan tentang putrinya, membuat darahnya mendidih. Sementara itu, monster berkerudung terus menjerit. Rasa sakitnya tak tertahankan. Ia akhirnya nekat memotong tangannya sendiri agar terbebas dari sensasi terbakar. Tangannya jatuh ke tanah, darah berceceran. Meski lega, kemarahan membuncah. Ia bersumpah akan memakan gadis kecil itu hidup-hidup. Namun sebelum sempat bergerak, sebuah hantaman keras menghantam punggungnya, membuat tubuhnya terpental. Senjata yang digunakan bukan pedang atau kapak, melainkan tas besar yang biasa dibawa Gumdol. Cukbak menoleh melihat ayahnya berjalan dengan wajah menyala penuh amarah. Prioritas pertama Gumdol adalah anaknya. Ia memeriksa Cukbak, menenangkan sambil meminta maaf karena meninggalkannya. Namun matanya kemudian menangkap jari putrinya yang berubah.
Ia bertanya, tapi gadis kecil itu hanya menangis, mengaku bahwa ibunya ditangkap monster. Monster berkerudung bangkit lagi. Tangan yang terputus mulai tumbuh kembali. Matanya merah menyala, siap menerkam mereka. Gumdol tetap tenang, bahkan sibuk mengobrak-abrik tasnya. Ia menyuruh putrinya berdiri di belakang. Monster itu bingung melihatnya tak menunjukkan rasa takut. Justru ketenangan itu membuatnya makin berang. Ia berlari menyerang. Namun tepat sebelum mencapai mereka, sebuah batu bata melayang menghantam wajahnya. Gumdol sudah siap dengan batu bata lain di tangannya. Monster itu mengamuk menghancurkan bata yang dilempar berikutnya dengan tangannya, namun itu hanyalah pengalih perhatian. Puluhan batu bata melayang bertubi-tubi. Monster berkerudung hampir tak sempat menangkisnya, hingga akhirnya ia menutup tubuh dengan tangannya, menerima semua hantaman langsung. Namun Gumdol tidak berhenti. Ia terus melancarkan serangan, setiap lemparan semakin keras, penuh amarah, karena putrinya nyaris direnggut. Dengan setiap bata, tekadnya semakin membara. Ia akan menghancurkan monster itu menjadi serpihan. Saat semua batu bata habis, monster melihat celah. Tentakel menyambar, melilit tubuh Gumdol, mencekik lehernya hingga ia megap-megap mencari udara. Monster itu tersenyum puas, yakin kemenangan sudah di tangannya. Namun sebelum sempat menikmati lebih lama, hawa dingin menyergap dari belakang. Dalam sekejap, sebuah kapak menebas lengannya, memutus kotoran itu. Keringat dingin membasahi kepalanya. Hira berdiri dengan tatapan menusuk, mengancam bahwa nasib buruknya baru saja dimulai. Monster berkerudung mencoba mundur, tetapi Hira langsung menyerbu dengan keganasan setara. Tentakel yang menghujam ke arahnya dipotong seperti ranting rapuh. Gumdol terpana melihat wanita itu mengurung monster sendirian hanya dengan kapak. Ia bahkan sudah menyaksikan Hira membantai banyak monster sebelumnya, dan ia tak habis pikir bagaimana wanita ini masih memiliki tenaga. Baginya, Hira lebih mirip monster daripada manusia, sebuah kekuatan mutlak. Pertarungan itu membuat monster berkerudung teringat masa lalu. Ia bersama Dayon pernah ditanyai oleh makhluk asing menyerupai alien tentang apa bedanya monster dan manusia. Dayon menjawab bahwa monster bodoh, manusia pintar. Makhluk itu menambahkan, manusia lemah tapi adaptif, monster kuat tapi dungu. Namun monster berkerudung menyombongkan diri bahwa ia dan Dayon bukan manusia lemah atau monster bodoh. Mereka punya kekuatan keduanya. Menurutnya itulah yang membuat mereka spesies ideal untuk bertahan. Mereka bagian dari suku kanibal, anak-anak terpilih. Ia bahkan menyebut makhluk jelek itu sebagai ayah pemimpin mereka yang memberi perintah agar mereka menangkap anak Dungeon Master, sementara sang ayah memburu Dungeon Master itu sendiri. Kembali ke pertempuran, Gumdol memperingatkan Hira bahwa monster itu hendak menyerang dari belakang. Mengandalkan nalurinya, Hira langsung merunduk lalu membalas dengan tebasan dalam ke perutnya, membuatnya terhuyung. Meski terluka, monster itu tetap pongah. Ia mengklaim sebagai spesies terpilih, kebal terhadap apapun. Luka-lukanya sembuh perlahan dan dengan congkak ia berkata, semua orang akan mati di sini. Ia menyerbu lagi, sementara Hira berdiri tegak siap menghadapi. Namun sebelum bentrokan menentukan itu, terjadi adegan berpindah ke ibu monster. Di sisi lain, Dayon terdesak. Ia terkejut melihat lawannya, monster wanita dengan mata kuning sama seperti ayahnya. Namun alih-alih berpihak, wanita ini justru menghajarnya tanpa ampun. Satu serangan telak membuat darah mengalir dari mulut Dayon. Merasa terpojok, ia akhirnya serius. Tentakelnya berubah menjadi cabang-cabang panjang mirip kaki seribu, memanjang dan menebar. Tentakel itu menghujam deras, tetapi ibu monster mengumpulkan energi di tangannya, lalu menebas semuanya sekaligus. Dayon semakin kewalahan. Serangan demi serangan ia lancarkan, namun semua dihindari dengan mudah. Ibu monster bergerak ringan, seolah kekuatannya meningkat drastis. Pada akhirnya, ibu monster mendekat begitu dekat, hingga ujung tentakelnya hanya beberapa inci dari wajah Dayon. Panik, Dayon menangkis dengan tangan, menyelamatkan wajahnya dari tertembus. Namun tubuhnya sudah babak belur. Lebih buruk lagi, luka-luka yang ia terima tidak kunjung sembuh. Awalnya ia tidak menyadarinya, tapi kini jelas. Semua luka dari pertarungan ini tidak pulih. Ketakutan menyergap. Ia menduga ibu monster menggunakan racun, namun sudah terlambat. Tubuhnya gemetar, sadar pertarungan ini hanya berakhir dengan mati. Sebagai upaya terakhir, ia merobek tentakel yang rusak dan memutus tangannya sendiri. Dengan tubuh compang-camping, ia menerkam seperti kucing liar. Ibu monster mendengus, merasa ini hanya permainan bocah. Ia tidak punya waktu karena harus segera menemukan putrinya. Maka ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya di sini. Dayon berhasil mendekat pada ibu monster dan menyemprotkan darah dari tangan yang terputus.
Cairan itu menutupi mata sang ibu, membuatnya buta sesaat. Memanfaatkan kesempatan, Dayon kabur secepat mungkin, berniat menemukan rekannya, monster berkerudung Chun. Ia yakin hanya jika bersama rekannya, ia masih memiliki peluang untuk menang. Namun Chun sendiri tengah babak belur. Hira menghajarnya tanpa henti hingga semua anggota tubuhnya terlepas. Ia tak lagi mampu melawan, tubuhnya penuh luka. Dan harga dirinya lebih remuk lagi karena kalah telak dari seorang manusia yang selama ini ia anggap lemah. Hira menatapnya tajam, berkata bahwa ia tentu bertanya-tanya bagaimana seorang manusia yang jauh lebih lemah dari monster bisa lebih kuat darinya. Ia menegaskan kenyataan pahit, ia tidak lebih lemah. Dengan satu ayunan, ia membanting kepala monster itu, menimbulkan suara berderak menjijikkan. Namun suara itu bukan hanya dari pukulan Hira. Monster itu menusukkan tangannya sendiri ke dadanya. Ia memilih mati dengan tangannya sendiri, menganggap itu lebih terhormat daripada tewas di tangan seorang wanita. Dengan keyakinan bahwa ayahnya tidak akan membiarkan Hira hidup, ia meregang nyawa. Saat itu juga Dayon muncul. Melihat rekannya mati, wajahnya diliputi kehancuran. Namun sebelum sempat mencerna rasa kehilangan, sebuah tebasan keras dari ibu monster mendarat di punggungnya. Tubuhnya terpental, darah muncrat dari mulutnya. Cukbak bersorak bahagia melihat ibunya dan Gumdol pun merasa lega. Tetapi kelegaan itu runtuh saat Hira tiba-tiba menyerbu ibu monster. Sang ibu kebingungan, tidak tahu siapa wanita ini, namun segera bersiap menghadapi serangan. Untungnya Gumdol sigap, ia meraih kedua tangan Hira dan menahannya, melarangnya menyentuh istrinya. Ibu monster terkejut sekaligus kesal, bertanya, kenapa suaminya datang padahal sudah disuruh menunggu di luar. Gumdol hanya menjawab bahwa ia tak bisa diam saja saat keluarganya dalam bahaya. Saat pria besar itu berjuang menahan Hira, Cukbak berlari ke pelukan ibunya, mengatakan bahwa ia sudah berusaha kabur dari monster. Sesuai pesan sang ibu, air mata menetes di wajah ibu monster. Ia memeluk putrinya erat-erat. Adegan itu penuh kehangatan, bahkan membuat Gumdol sendiri hampir menitikkan air mata. Sementara Hira hanya menatap dengan perasaan aneh. Namun kebahagiaan itu terganggu ketika Hira memperhatikan jari Cukbak yang bermutasi. Amarahnya meledak. Ia menegur kedua orang tua itu, menyalahkan kelalaian mereka hingga anak mereka berubah. Ia tidak tahan melihat kebodohan ini. Gumdol tidak sanggup mendengar istrinya dihina. Ia menimpali menyatakan bahwa semua kesalahan ada padanya, bukan istrinya. Namun ibu monster menghentikannya, lalu menggunakan suaminya sebagai penerjemah untuk menyampaikan rasa terima kasih tulus kepada Hira karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia mengakui bahwa semua yang menimpa putrinya adalah salahnya sendiri. Ia berjanji setelah mengumpulkan suplai, mereka akan menuju Hope Village untuk mencari pertolongan. Dan sebagai balas jasa, ia akan memberi Hira hadiah layak di masa depan. Ibu monster juga bertanya nama wanita itu. Hira menjawab singkat, memperkenalkan diri sebagai teman Cukbak. Sunyi merayap, kedua orang tua itu kaget. Sosok ini terlalu dewasa untuk disebut teman putri kecil mereka. Ibu monster segera menoleh pada Cukbak, bertanya apakah benar. Dan si kecil menjawab dengan penuh semangat. Gumdol bingung, bertanya bagaimana putrinya bisa menyimpan rahasia sebesar itu. Cukbak meminta maaf, menjelaskan bahwa Hira memintanya untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi ia menegaskan Hira bukan orang jahat, malah sangat baik padanya. Sebelum orang tuanya sempat menegur lebih jauh, Hira sendiri yang menengahi. Ia mengakui bahwa memang ia yang memintanya menyimpan rahasia. Karena tidak ada hal buruk menimpa Cukbak, mereka tidak perlu khawatir. Ia menyarankan agar mereka berhenti membuang waktu dengan obrolan ini dan fokus mencari suplai. Dengan itu, ia berbalik melangkah. Cukbak langsung mengikutinya. Ibu monster hanya bisa merenung, sadar bahwa nyawanya terselamatkan berkat Hira yang menumbangkan monster tadi. Ia kembali menatap suaminya, meminta agar menerjemahkan pertanyaan terakhirnya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Hira. Hira menoleh sekilas lalu menjawab datar. Ia hanya teman Cukbak, tidak lebih. Ia tidak memberi waktu untuk menekan pertanyaan lebih lanjut, segera menyuruh mereka bergerak karena waktu berharga. Saat mereka berjalan menjauh, Dayon terlihat masih bernapas meski terluka parah. Namun rombongan itu tak menyadarinya. Mereka terus maju, menebas monster yang menghadang, hingga akhirnya mencapai sebuah gudang besar yang dipenuhi suplai. Cukbak dan ayahnya membuka salah satu kotak dengan penuh semangat. Mata mereka berbinar ketika melihat isinya, tumpukan camilan lezat yang cukup untuk membuat siapapun bahagia. Gumdol segera memasukkan semuanya ke dalam ranselnya, yakin bahwa perbekalan ini cukup untuk membayar perawatan putrinya di Hope Village. Ibu monster berdiri diam di belakang mereka, pikirannya terpaku pada sosok Hira. Ia tahu Hira bukan orang biasa, mengingat betapa lihainya ia bertarung. Ia pun sadar, putrinya masih hidup berkat
keberadaan Hira. Namun ada sesuatu yang aneh dan misterius tentang wanita itu. Gerak-geriknya, cara ia bertarung, ketenangannya. Semua terasa terlalu mencurigakan meski ibu monster belum bisa memahami sepenuhnya. Setelah mengumpulkan persediaan, mereka melanjutkan perjalanan. Cukbak menikmati gendongan ayahnya, tertawa kecil di punggungnya. Namun tiba-tiba ibu monster berhenti mendadak. Ia merasakan sesuatu di dalam terowongan. Dari kegelapan, dua tangan raksasa muncul memaksa mereka berlari sekuat tenaga. Makhluk itu begitu cepat, sulit dihindari. Lebih parah lagi, sekelompok monster muncul di hadapan mereka, menghadang jalan keluar. Untungnya monster-monster itu juga ketakutan terhadap sesuatu yang mengejar mereka, sehingga malah lari terbirit-birit. Rombongan itu berlari terus hingga menemukan jalan bercabang. Namun tangan raksasa itu kembali melesat melewati bahu Gumdol dan menutup jalan ke kanan. Mereka menyadari Dungeon Master sedang mempermainkan mereka. Tanpa pilihan lain, mereka belok ke kiri, yakin bahwa pintu keluar sudah dekat. Namun ketika keluar, mereka justru terjebak di jalan buntu, dikelilingi monster. Kini jelas alasan Dungeon Master memblokir jalur sebelumnya. Lebih buruk lagi, sosok mengerikan berdiri di depan mereka, bermata kuning, tanda bahwa makhluk itu punya kesadaran penuh dan kehendak sendiri. Adegan bergeser ke masa lalu. Tubuh monster asing yang disebut Ayah kini menguasai tubuh Dungeon Master. Ia mulai menikmati tubuh baru itu, merasa tak perlu mencari wadah lain untuk sementara. Saat berjalan, ia menemukan tentakel Dayon. Jejak itu membawanya pada tubuh Chun yang sudah tak bernyawa dan Dayon yang masih sekarat. Ia mendekati Dayon, bertanya siapa yang membuatnya seperti ini. Awalnya Dayon mengira ia sedang melihat Dungeon Master asli, tapi makhluk itu segera meluruskan. Ia hanya ingin tahu siapa pelakunya. Dengan terengah Dayon menjawab, itu monster bermata kuning, sama seperti dirinya. Kembali ke masa kini, ibu monster pucat menyadari kebenaran. Gumdol melihat reaksi istrinya, bertanya apakah ia mengenal monster itu. Sang ibu menggeleng. Ia hanya tahu makhluk itu sebelumnya tidak bisa bicara, tapi kini ada mata lain tertanam di dadanya. Sementara itu, makhluk bermata kuning itu menumbuhkan anggota tubuh raksasa yang menjijikkan dari kakinya. Meski ibu monster tidak mengenalnya, makhluk itu tampaknya tahu banyak tentangnya. Ia menuntut agar tubuh yang direbut ibu monster dikembalikan padanya. Gumdol menoleh pada istrinya, bertanya apa maksudnya. Ibu monster tidak mengerti tuduhan itu. Namun monster itu tidak peduli. Ia bersumpah akan membunuhnya dan merebut kembali tubuhnya. Hira maju ke depan, meminta Gumdol menjaga Cukbak, melarangnya ikut campur. Namun ibu monster menahannya. Ia menyatakan bahwa ia sendiri yang akan melawan monster itu. Ia tahu mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi setidaknya bisa menahannya. Untuk itu, ia harus menggunakan kartu trufnya, meski akan sangat menyakitkan. Taringnya tumbuh panjang, berubah merah. Dari tentakelnya, jarum tajam lain muncul, juga berwarna merah darah. Tubuhnya gemetar kelelahan, tapi ia menggenggam tekad kuat untuk melindungi putrinya. Gumdol terperangah, menyadari betapa seriusnya pertempuran ini. Tanpa ragu, ibu monster meluncur menyerang. Sementara itu, kawanan monster lain mulai berdatangan. Hira langsung menebas mereka, menjaga agar fokus sang ibu tertuju pada lawan utama. Monster bermata kuning itu terpaku melihat jarum merah yang dimiliki ibu monster. Itulah alasan ia begitu menginginkan tubuh itu. Namun ibu monster menebas kedua tangannya, membuat anggota tubuh itu mati dan menghitam. Tak lagi bisa dipakai. Amarah memenuhi wajah makhluk itu. Ia melontarkan lidah panjang, meraih kaki ibu monster tepat sebelum serangan mengenai wajahnya. Ternyata ia sengaja membiarkannya mendekat, menjebaknya. Tubuh ibu monster terangkat tinggi lalu dibanting keras ke tanah. Benturan itu begitu brutal, membuat Cukbak berteriak panik melihat ibunya terhempas. Monster itu terus menghajar tanpa ampun. Setiap hantaman membuat tubuh ibu monster terpental hingga pada satu titik Cukbak tak sanggup lagi menonton. Dengan air mata bercucuran, ia berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibunya. Cahaya kuning di mata sang ibu mulai memudar, kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Dalam alam bawah sadar, ia berlari tanpa arah, tubuhnya digelayuti rasa takut. Tentakel di punggungnya tumbuh liar, tulangnya serasa meleleh, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskannya, namun gagal berulang kali. Sampai akhirnya, ia berhasil melemparkan parasit itu keluar dari tubuhnya, namun justru membuatnya semakin ngeri ketika melihat parasit itu bangkit dan berjalan ke arahnya. Makhluk itu melompat, siap menelan dirinya, tepat sebelum mimpi buruk itu menelannya, suara putrinya memanggil. Cukbak berdiri di hadapannya, jari mutasinya teracung menantang monster bermata kuning. Cahaya kembali menyala di mata ibu monster, mengusir mimpi buruk itu. Tubuhnya gemetar ketika ia berusaha memohon putrinya untuk
lari. Sementara itu, Hira dan Gumdol sibuk menghadapi kawanan lain, hanya bisa menatap penuh cemas. Monster bermata kuning menunduk, memperhatikan bocah kecil itu dengan rasa ingin tahu. Ia bertanya apakah Cukbak manusia atau monster, karena jari mutasinya tampak seperti bagian tubuhnya sendiri. Ia penasaran bagaimana anak itu bisa memilikinya. Cukbak dengan wajah pucat menolak, menuntut agar monster itu meninggalkan ibunya. Melihat spesimen langka semacam itu membuat monster semakin bernafsu. Ia memutuskan untuk membawa mereka berdua dan membedah tubuh mereka. Hira terperangah mendengar niat busuk itu. Tangan raksasa monster terangkat, siap menghancurkan. Ibu monster berteriak agar putrinya lari, tapi bocah itu menolak. Meski ketakutan, ia berdiri tegak di depan ibunya, bertekad melindungi sang ibu. Melihat keberanian kecil itu, kobaran api kembali menyala dalam hati ibu monster. Ia memeluk putrinya erat, bertekad mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarganya. Tangan raksasa monster menghantam, menutupi mereka berdua. Hira dan Gumdol membeku menyangka segalanya berakhir. Monster bermata kuning menyeringai puas, yakin telah membalas dendamnya. Namun tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Serangan balasan datang begitu cepat hingga ia tak mampu melacaknya. Darah memercik dari seluruh tubuhnya, setiap pukulan, ibu monster menghantam dengan kekuatan tak tertahankan. Setelah rentetan serangan brutal, sang ibu melompat mundur, menjaga jarak. Monster itu limbung, tubuhnya porak-poranda, dagingnya meleleh seperti mentega. Gumdol menatap istrinya dengan ngeri sekaligus kagum. Ia belum pernah melihat kekuatan semacam itu seumur hidupnya. Sepertinya istrinya telah melewati semacam kebangkitan. Kini di tangannya terjulur 2 cambuk berujung jarum merah. Sementara itu, di sudut gelap, kawanan monster berlarian panik. Ternyata bocah berat mutan yang pernah ditemui Cukbak sedang mengejar mereka, menuntut untuk bermain. Tak ada satupun yang mau menuruti permintaannya yang brutal. Kembali ke medan pertempuran, monster bermata kuning meraung. Tubuh barunya yang baru ia kuasai telah hancur. Dulu ia mengaku menahan diri, tapi sekarang amarahnya membuncah. Ia meraih sejumlah monster di sekitarnya dengan tangan raksasa, melahap mereka bulat-bulat. Tak seorang pun tahu apa tujuannya hingga tubuhnya tiba-tiba pulih. Luka-lukanya menutup, ukurannya membesar, menjulang lebih besar daripada sebelumnya. Gumdol hanya bisa berkeringat dingin menyaksikan sosok raksasa itu berdiri di hadapannya. Ibu monster menepuk bahu suaminya menenangkan. Ia meminta Gumdol membawa Cukbak menjauh sementara dirinya menghadapi lawan. Gumdol merasakan kepedihan mendalam, benci pada kelemahannya sendiri. Namun ia bersumpah melindungi putrinya dengan nyawanya. Cukbak pun bersorak kecil menyemangati ibunya. Senyum tipis terukir di wajah sang ibu. Ia melangkah maju, menantang monster yang segera mengayunkan tangan raksasanya. Ia mengejek, mempertanyakan mengapa wanita itu melindungi manusia lemah yang disebutnya keluarga. Baginya, keluarga adalah anak-anak yang tunduk penuh pada perintah ayah mereka sebagai balas jasa atas pengorbanan membesarkan mereka. Itu katanya adalah makna keluarga sejati. Ibu monster muncul tepat di belakangnya, suaranya dingin. Bagi dirinya, itu bukanlah keluarga. Itu hanyalah perbudakan. Tanpa ragu, ia menghujamkan jarum merahnya. Monster bermata kuning menumbuhkan perisai daging untuk menahan. Ledakan panas membakar daging itu meski tak sepenuhnya menembus. Ia membalas dengan ayunan tangan, namun ibu monster menancapkan taring ke dalam dagingnya. Sekeliling gigitan meleleh terbakar dan jarum-jarumnya terus menghujam. Marah, monster mencengkeram kakinya, mengepalkan hingga tubuhnya hampir hancur. Rasa sakit tak tertahankan menyiksa ibu monster, kesadarannya hampir hilang. Namun tiba-tiba tubuh raksasa itu berlutut, cengkeramannya terlepas. Kaki monster itu ternyata terpotong bersih, dan yang melakukannya bukan lain adalah Hira. Ia berteriak agar ibu monster segera lari sementara ia menahan makhluk itu. Namun tentu saja sang ibu tidak akan meninggalkan keluarganya. Ia bangkit lagi melesat menyerang bersama Hira. Keduanya bertarung berdampingan, serangan mereka presisi dan mematikan. Gumdol terperangah kagum melihat 2 petarung hebat itu menari di medan perang. Saat itu ia benar-benar yakin kemenangan sudah dalam genggaman, namun suara cempreng yang begitu dikenalnya menggema di lorong si bocah brengsek yang pernah merebut permen Cukbak. Gadis kecil itu kaget bukan main, sementara ibunya tetap fokus bertarung demi melindunginya. Hira sendiri dilanda dilema, terus bertarung atau membawa Cukbak pergi. Meninggalkan keduanya bisa berarti kematian, tapi setidaknya putri kecil itu selamat. Meski demikian, ia menolak mundur. Ia ingin menghabisi monster bermata kuning itu bersama ibu monster. Dan kebetulan, keduanya punya tekad yang sama, merobek-robek makhluk busuk itu. Tapi monster kembali berubah, tubuhnya membengkak, ototnya semakin menggila, bentuk finalnya yang paling mengerikan. Dengan penuh keyakinan, ia mengejek menyatakan bahwa semua kematian mereka akan sia-sia di tangannya.
Sementara itu, bocah Berat juga kaget melihat Cukbak ada di sana. Gumdol merasakan bau aneh yang menyengat dari monster, sementara putrinya mengingatkan bahwa makhluk itu bisa menjulurkan tangannya dari jauh. Gumdol makin tegang. Bocah mutan itu pun murka, masih ingat betul bagaimana Cukbak pernah mempermalukannya. Gadis kecil itu menjulurkan lidah, mengejek. Berat meledak marah dan berlari, tapi Gumdol sigap mengangkat putrinya menjauh. Anehnya, bocah itu malah berhenti, bahkan mundur selangkah seakan takut. Gumdol terkejut. Jika Berat ini lemah, mestinya ia sudah kabur, jadi apa yang membuatnya bertahan? Tatapan Berat jatuh pada ibunya sendiri. Dungeon Master. Moodnya berubah drastis. Gumdol bisa merasakan atmosfernya berubah. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Pertarungan makin sengit. Debu mereda memperlihatkan tubuh Hira terkapar. Ia kalah telak tak sanggup berdiri lagi. Ibu monster pun sudah sekarat. Tubuhnya hampir remuk, namun masih mencoba bertahan. Monster bermata kuning meraih tubuhnya, menyeringai. Ia mengejek berkata bahwa semua pengorbanannya demi keluarga hanyalah sia-sia. Ia akan memastikan sang ibu merasakan keputusasaan paling dalam sebelum ajal. Mulut busuknya menganga, siap melahap. Namun semua perhatian teralih ke Gumdol. Dengan tenang, pria besar itu mengangkat bocah Berat tinggi-tinggi, mengancam monster. Ia berteriak lantang. Jika istrinya tidak dilepaskan, maka bocah ini akan binasa. Monster bermata kuning tersentak. Ia mengenali Berat itu sebagai anak Dungeon Master. Ia tak paham apa maksud Gumdol, tapi pria itu menjelaskan dengan gamblang. Ini Sandera. Jika nyawa anaknya berarti sesuatu, maka istrinya harus dilepaskan. Monster awalnya menertawakan ancaman itu. Baginya, ia bukan Dungeon Master, jadi apa pedulinya pada Berat itu? Namun tiba-tiba jarinya bergetar, tubuhnya menolak perintah. Bocah itu menjerit dan seketika Dungeon Master asli mengambil alih tubuh. Tatapan ibu dan anak saling bertemu. Ingatan lama membanjir, kasih sayang belayan pengorbanan seorang ibu. Air mata jatuh dari wajah sang induk. Emosi sederhana ini cukup membuat tubuhnya berontak melawan kendali monster bermata kuning. Cengkeraman yang menahan ibu monster terlepas. Monster berusaha memaksakan kendali mengangkat cakar untuk mencabik, namun sebuah kapak melesat menebas lengannya. Hira, meski terluka, masih sempat meluncurkan serangan. Itu cukup membuka celah bagi ibu monster. Ia membalas dengan tebasan brutal, merobek tubuh makhluk itu hingga hancur tak berbentuk. Gumdol terpana, tak percaya istrinya benar-benar berhasil. Hira pun terkesima. Cukbak melompat girang melihat ibunya menang. Namun sang ibu tahu ini belum selesai. Ia kembali maju, menargetkan parasit bermata kuning yang merasuk. Cakarnya teracung, beracun, siap mengakhiri segalanya. Namun Dayon tiba-tiba muncul, menghadang di depan tubuh ayahnya. Ibu monster kaget bukan main. Ia tidak menyangka Dayon masih hidup. Saat ia ragu, rasa sakit tiba-tiba menjalar di tentakelnya. Tubuhnya kelelahan, dipaksa melampaui batas. Pertempuran jauh dari usai. Beban pertarungan akhirnya terlalu berat. Ibu monster mulai goyah, tubuhnya jatuh tak berdaya. Kemenangan yang tadinya sudah begitu dekat seakan menguap di ujung jarinya. Tubuh Dungeon Master yang kehilangan inang pun ikut ambruk, keduanya menghantam tanah hampir bersamaan. Saat debu mereda, Gumdol dan Cukbak bergegas mencari sang ibu. Betapa terkejutnya mereka melihat sosok wanita perkasa itu masih berdiri, menatap tubuh tak bernyawa Dungeon Master. Ia menyesali bahwa parasit itu berhasil lolos meski lega pertempuran setidaknya telah usai. Namun kenyataan segera terbuka, Dungeon Master belum benar-benar mati. Tubuhnya masih hidup meski nyaris hancur. Ibu monster merendahkan tubuhnya, jarum beracun mendekat untuk mengakhiri makhluk itu sekali untuk selamanya. Namun Berat kecil, anak Dungeon Master, meraung histeris. Air matanya mengalir deras ketika melihat ibunya tergeletak tak berdaya. Ibu dan anak itu berusaha saling meraih, suara mereka dipenuhi kesakitan dan cinta. Semua yang menyaksikan terdiam, tersentuh oleh ikatan keduanya. Cukbak sendiri tampak goyah melihat adegan itu. Ia menatap ibunya dengan bingung. Bahkan Gumdol harus turun tangan berusaha menenangkan putrinya. Ibu monster pun terdiam sejenak karena tak ada yang lebih mengerti ikatan antara ibu dan anak selain dirinya sendiri. Namun saat semua mengira ia akan melepaskan mereka, tiba-tiba jarumnya menusuk tubuh Dungeon Master. Berat itu meraung meninju-ninju tubuh ibu monster dengan putus asa. Cukbak pun ikut merasa nelangsa. Namun Gumdol menenangkan, berkata bahwa istrinya sedang mencoba membantu. Dan ia benar, suntikan beracun itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk memulihkan. Dungeon Master perlahan membuka mata, lemah namun sadar. Hal pertama yang ia lakukan adalah memanggil anaknya. Bocah
Bocah itu segera berlari, tangisnya pecah ketika ia memeluk sang ibu. Ibu monster menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Ia menyadari betapapun mengerikannya sosok itu, pada akhirnya ia hanyalah seorang ibu yang mencintai anaknya sama seperti dirinya. Cukbak segera memeluk ibunya sendiri dengan penuh rasa syukur. Semuanya akhirnya selamat. Saat mereka bersiap pulang, gadis kecil itu melambaikan tangan pada berat kecil dan bocah itu membalas dengan lambaian serupa. Di tempat lain, Dayon berjalan di sisi ayahnya. Dengan ragu, ia bertanya mengapa sang ayah tidak menyerap tubuh Dungeon Master. Sang ayah menjawab tenang, nutrisi yang telah ia ambil dari banyak tubuh lain sudah cukup. Kini matanya hanya tertuju pada ibu monster dan anak kecil itu. Ia ingin merebut kembali tubuhnya dan menjadi sempurna, tanpa perlu lagi mengandalkan kekuatan dari luar. Ia lalu memerintahkan Dayon untuk mengumpulkan semua saudara dari suku kanibal agar membawa ibu dan anak itu kepadanya. Sementara itu, di jalanan yang sepi namun dipenuhi monster, kelompok kecil kita berjalan hati-hati. Darah segar yang menetes dari tubuh Hira sudah membuat kawanan monster resah, mencium aroma mangsa. Namun mereka berhasil mencapai apartemen sebelum keadaan memburuk. Untuk sesaat mereka bisa bernapas lega. Ibu monster bersyukur semua baik-baik saja, tapi Gumdol segera menyadari Hira menghilang. Mereka memanggil hingga akhirnya menemukan Hira pingsan di lorong. Saat ia membuka mata, wajah pertama yang dilihatnya adalah Cukbak yang khawatir setengah mati. Gadis kecil itu mengguncangnya tanpa sadar, justru membuat Hira kesakitan. Akhirnya Hira bangkit. Otot-ototnya menonjol jelas, tubuhnya kekar bak prajurit, jauh dari kesan perempuan biasa, kecuali dada yang masih menandakan feminitasnya. Dari balik pintu, ibu monster mengintip, sementara Gumdol menyambut Hira dengan hangat, mengajaknya bergabung makan malam. Mangkuk mie panas tersaji di meja. Gumdol hampir menitikkan air mata ketika menyantapnya, tak ingat kapan terakhir ia menikmati makanan seperti ini. Ibu monster hanya duduk diam, wajahnya sedikit murung. Semua orang bisa makan kecuali dirinya. Hira melirik pakaian yang dikenakannya, merasa aneh. Cukbak dengan polos menjelaskan bahwa pakaian itu milik ibunya, dipinjam karena bajunya sedang dicuci. Hira tersenyum masam, merasa bajunya terlihat kekanak-kanakan. Gumdol justru terpana menatap otot-ototnya. Ia baru sadar betapa banyak luka di tubuh Hira, tanda jelas bahwa ia bukan manusia biasa. Cukbak terus menempel padanya, hingga Hira menyadari jari mutasi si kecil. Kukunya tampak lebih pendek. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyantap makanannya. Setelah gadis kecil itu keluar untuk bermain, Hira akhirnya bertanya. Gumdol menjelaskan bahwa kukunya sudah seperti itu sejak kemarin. Mereka akan mencari jawabannya di Hope Village. Namun ia juga yakin suku kanibal akan memburu istri dan anaknya. Meski sampai di Hope Village, keselamatan belum terjamin. Karena itu, ia meminta bantuan Hira. Ia memohon agar Hira ikut bersama mereka dengan janji akan membalas budi sekuat kemampuan mereka. Tugasnya hanya satu, melindungi istri dan putrinya sampai mereka kembali dari Hope Village. Dengan senyum lebar, ia menawarkan mangkuk mie tambahan. Hira menerimanya, menyantap habis. Ia mengangguk seakan setuju. Namun kemudian ia menyeringai, menegaskan bahwa mereka tak seharusnya terlalu percaya diri. Hanya karena ia membantu di dungeon, bukan berarti mereka kawan. Ia tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Suasana hening, namun perjalanan ke Hope Village sudah pasti akan segera dimulai. Hira menolak untuk melindungi siapapun selain Cukbak. Ia menegaskan akan ikut perjalanan, tapi hanya sang gadis kecil yang menjadi tanggung jawabnya. Sisanya, mereka harus mengurus diri sendiri. Gumdol akhirnya mengangguk, menerima syarat itu. Namun istrinya langsung menentang. Ia menatapnya dengan marah, mempertanyakan bagaimana mungkin suaminya sanggup menangani segalanya sendirian. Gumdol cepat menenangkan, berkata bahwa ia baik-baik saja dan sanggup menjaga diri. Ibu monster lalu menoleh ke Hira, jelas jengkel dengan sikap keras kepala wanita itu. Ya heran, mengapa Hira begitu terobsesi pada putrinya, seolah Cukbak adalah anaknya sendiri. Tiba-tiba Cukbak masuk dengan wajah cemberut. Ia kesal karena tak seorang pun mencarinya. Hira langsung menawarkan diri untuk bermain dengannya. Wajah cemberut itu seketika berganti senyum ceria. Namun saat sang ibu mencoba menarik putrinya ke sisinya, Hira sama keras kepalanya. Ia menggenggam tangan Cukbak dan menariknya ke arah berlawanan. Persaingan antara dua wanita itu jelas terasa. Keduanya sama-sama ingin menjadi pelindung utama gadis kecil itu. Cukbak jadi pusat rebutan, sementara Gumdol hanya duduk di pojok, terus menyeruput mie dengan tenang, lega karena setidaknya Hira akan ikut dalam perjalanan mereka. Yang kini dibutuhkan hanyalah kendaraan yang bisa menampung 4 orang. Adegan beralih. Sekelompok berandalan mengejar seorang gadis berambut kuning. Ia berlari ke sebuah ruangan, namun baru sadar itu adalah toilet. Tak ada jalan keluar. Para pengejarnya masuk, menjebak
menembaknya tanpa celah kabur. Namun sebelum nasib gadis itu diputuskan, kisah kembali ke kelompok utama. Mereka tengah memeriksa kendaraan satu persatu, tapi dari 20 mobil yang mereka coba, tak satu pun yang berfungsi. Gumdol tampak bingung. Hira kemudian menyuruhnya terus bergerak, tak mau membuang waktu. Gumdol memperingatkan, ini berbahaya apalagi Hira belum pulih benar. Namun wanita itu menolak diam. Gumdol menyerah, memintanya untuk tetap di belakangnya saja. Hira justru melangkah maju, menendang kakinya hingga ia meringis kesakitan. Dengan itu, ia membuktikan siapa yang seharusnya berada di depan. Gumdol hanya bisa pasrah, meski dalam hati mulai merasa ia mungkin akan mati bukan oleh monster, tapi oleh tangan Hira sendiri. Sementara itu, ibu monster dan putrinya menikmati waktu bersama di apartemen, bermain dengan riang sambil menunggu. Namun perjalanan Gumdol dan Hira terhenti ketika mereka mendengar jeritan dari gedung apartemen terdekat, jeritan gadis berambut kuning tadi. Gumdol refleks menoleh, tapi Hira menariknya keras, mengingatkan akan tujuan utama. Ia marah menegur Gumdol karena ingin menolong orang lain, padahal dirinya sendiri nyaris tak mampu bertahan. Ia menegaskan, fokuslah pada cukbak, atau ia akan berjalan sendiri. Meski ditekan, Gumdol memberanikan diri menyampaikan pendapat. Ia hanya ingin didengar. Sementara itu, para berandalan telah mengikat gadis malang itu. Awalnya mereka berniat merusaknya, tapi salah satu berusaha bijak menyarankan agar ia tetap utuh. Mungkin bisa ditukar dengan makanan di Hope Village. Namun salah satu yang lebih bejat tetap ingin mempermainkannya, berharap desa menolak gadis itu agar ia bisa memilikinya sendiri. Rencana mereka gagal ketika Gumdol menerobos masuk. 2 dari mereka langsung dilumpuhkan. Ia lalu menghajar si bajingan yang hendak menyentuh gadis itu. Sisanya panik, lari terbirit-birit, namun yang berlari paling cepat justru lebih dulu kena tinju telak dari Hira. Wanita itu dengan dingin memerintahkan mereka menyerahkan semua persediaan. Mereka menolak, nekat menyerang, kesalahan fatal. Dalam sekejap, wajah-wajah mereka dihajar habis-habisan. Gadis berambut kuning itu nyaris menangis saat mengucapkan terima kasih. Namanya Yongi. Gumdol membalas dengan ramah, memperkenalkan dirinya dan Hira. Kemudian ia langsung menyinggung soal Hope Village karena ia sempat mendengar percakapan para berandalan. Yongi mengangguk cepat. Gumdol sontak lega. Menyelamatkannya ternyata keputusan yang tepat. Yongi tampak bersemangat. Ia menjelaskan bahwa ia memang keluar untuk pertama kalinya guna mempromosikan Hope Village. Ia yakin orang kuat seperti mereka akan disambut hangat di sana. Menurutnya, kepala sekolah dan instruktur desa akan sangat senang menerima mereka. Ucapan itu membuat Gumdol terkejut, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, seorang pria mencurigakan mencoba menyerang dari belakang. Hira bergerak secepat kilat menangkis serangan itu. Wajahnya diliputi amarah. Pria itu rupanya mengira mereka musuh, menuntut agar Yongi segera diserahkan padanya. Namun tak butuh waktu lama sebelum ia menyadari kesalahannya. Dan di hadapan Hira, ia dipaksa merendah. Yongi buru-buru menahan gurunya, memohon agar berhenti menyerang. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bahwa Gal dan Hira adalah penyelamatnya, bukan musuh. Ia meminta maaf karena tak mengikuti gurunya dengan benar. Hingga kesalahpahaman ini terjadi. Wajah sang instruktur yang semula kaku berubah melunak menjadi senyum tipis. Ia mengangguk puas, hanya lega bahwa muridnya selamat. Ia pun segera meminta maaf kepada Gal dan Hira. Gumdol sempat kebingungan, heran bagaimana pria yang baru saja mengancam dengan wajah bengis kini mendadak ramah. Namun keganjilan makin jelas ketika ia melihat Yongi. Gadis itu gemetar hebat, tubuhnya penuh keringat dingin, layaknya dedaunan dihembus badai. Sambil terus meminta maaf, ia tak kuasa menahan diri ketika sang instruktur menaruh tangan besar di bahunya. Dengan senyum menyeramkan, pria itu mengingatkan Yongi untuk selalu tetap dekat dengannya, sembari mencengkeram bahu munggilnya semakin kuat. Yongi meringis, sempat berbisik lirih bahwa itu menyakitkan. Namun, rasa sakit itu berakhir saat Gumdol melangkah maju. Dengan wajah tegas, ia menggenggam tangan kasar sang instruktur dan melepaskannya dari bahu Yongi. Tatapan keduanya bertemu, memancarkan niat membunuh yang sama-sama berat. Hira sudah siap, seakan nomor darurat 911 sudah ia tekan di kepalanya menunggu ledakan berikutnya. Tapi Gal memilih jalur aman. Ia tersenyum lebar, menyodorkan tangan untuk bersalaman, seakan semua hanyalah salah paham. Suasana menegang seketika berubah menjadi ramah penuh basa-basi. Gal dengan pintar melontarkan pujian, mengatakan betapa terkesannya ia mendengar pidato Yongi tentang Hope Village. Katanya, tak ada kata yang cukup menggambarkan betapa luar biasanya gadis itu saat mempromosikan desanya, bahkan ia menyebut-nyebut betapa hebatnya instruktur yang melatihnya. Yongi tahu betul Gal sedang mengada-ada, tapi ia cepat mengangguk, tersenyum dengan tanda V di jari untuk menguatkan kebohongan itu. Sang instruktur sempat melirik dingin ke muridnya, tapi kemudian ikut tersenyum. Ia memperkenalkan diri sebagai Su In Baek, instruktur Hope
Village. Gol yang kini memegang kendali percakapan segera menanyakan apakah mungkin keluarganya bisa berkunjung ke desa itu. Beck terkejut mendengar kata keluarga dan bertanya apakah ada orang lain bersamanya. Gal menjawab cepat, ia punya istri dan seorang anak kecil yang sedang sakit, ia ingin anaknya diperiksa oleh dokter desa. Mendengar kata istri, Hira langsung menatap tajam penuh amarah, seolah siap membunuhnya saat itu juga. Gal tahu nyawanya di ujung tanduk bila terus mengaku demikian. Sementara Beek mengangguk tenang berkata bahwa memang ada dokter di desa yang bisa melihat kondisi anaknya. Namun tentu saja ada syarat, biaya masuk harus dibayar. Gumdol dengan percaya diri menyebut bahwa ia sudah menyiapkan semuanya hasil dari pertaruhan nyawa di dungeon. Beek tampak puas. Ia berjanji akan bertemu mereka lagi besok di depan gedung ini, lalu pergi dengan Yongi. Namun sebelum beranjak jauh, ia menoleh kembali, memberi hormat singkat pada Gal, menandakan rasa hormat sekaligus niat tersembunyi. Gal merasa lega. Satu langkah lagi menuju pengobatan putrinya. Ia menoleh pada Hira dengan wajah sumringah. Namun tanpa basa-basi, wanita itu menendang kakinya keras hingga ia jatuh kesakitan. Ia spontan memaki, tapi Hira hanya menukas dingin, anggap saja itu tanda cinta dari istrimu. Gumdol merintih, tahu tak ada gunanya membantah. Sementara itu, Beck berjalan bersama Yongi di lorong sunyi. Ia masih teringat betapa kuat genggaman Gal saat bersalaman tadi. Meski ia menganggap dirinya salah satu yang terkuat, kekuatan Gal jelas berada di level berbeda. Belum lagi istrinya, Hira, yang sanggup menghindari serangan dalam sekejap mata. Kedua orang itu adalah talenta langka yang dibutuhkan Hope Village. Beck tersenyum menyeringai, membayangkan betapa senangnya kepala desa nanti. Ia bahkan tak sabar menunggu esok datang. Keesokan harinya, wajah masam Hira langsung terlihat. Ia kesal karena si gorila besar belum selesai mengemas barang. Sementara itu, ibu monster memastikan jari putrinya dibalut rapi dengan perban agar mutasi itu tetap tersembunyi. Ia sangat ingin ikut perjalanan, tapi sebagai monster, ia sadar tak bisa. Ia berusaha keras meyakinkan putrinya untuk mengizinkan. Setelah sedikit tangisan, Cukbak akhirnya memberi restu. Namun Gal langsung menolak ide itu. Ibu monster terdiam, wajahnya redup meski Gal segera menenangkannya. Ia berjanji akan kembali tak butuh waktu lama. Ia bahkan mengecup keningnya sebagai penguat janji. Sang ibu hanya bisa membatin. Seandainya ia manusia normal, ia bisa ikut kemanapun bersama keluarganya. Dengan berat hati, ia melepas kepergian mereka. Bahkan Hira biasanya dingin, sempat melayangkan senyum sebelum berangkat. Kini ia tinggal sendiri di apartemen yang redup dengan kerinduan besar untuk suatu hari bisa berjalan bebas sebagai manusia. Namun ia sadar punya peran lain yang harus ia lakukan entah apa rencananya. Sementara itu, trio utama, Gal, Cukbak, dan Hira akhirnya menaiki sebuah van yang telah dibawa oleh Suin Beck. Perjalanan menuju Hope Village resmi dimulai.